Sebelum kita akan membacakan firman Tuhan ini, kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus Kristus, Allah kami yang besar, yang dahsyat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, yang dimana Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 yang mengatakan tentang pencobaan Yesus Kristus di padang gurun. Tuhan, Kau kuatkan kami Tuhan, Kau berikan hati kami sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Di sini Yesus mengalami pencobaan, yang dimana dia mengalami pencobaan di padang gurun. Pencobaan yang dialami itu selama 3 kali. Dalam kehidupan kita pernah mengalami pencobaan, baik dalam keluarga, ekonomi, tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan pasti memberikan yang kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada kita. Dan dia 3 dan 4 dikatakan pencobaan pertama yaitu godaan kebutuhan fisik. Iblis memulai mencobai Yesus dengan mengajak dia mengubah batu menjadi roti, menyerang kebutuhan fisik Yesus yang kelaparan sehingga berpuasa 40 hari. Di sini iblis membuat Yesus memakai kuasa ilahi untuk memenuhi kebutuhan pribadi secara instan, sebuah godaan egoistik. Yesus menjawab dengan mengutip Ulangan 8 ayat 3, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi melainkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jawaban ini menunjukkan bahwa kebutuhan rohani lebih utama daripada kebutuhan jasmani. Kita belajar dalam menghadapi pencobaan terutama yang menyerang kebutuhan fisik dan keinginan duniawi. Kita harus menguatkan diri dengan firman Tuhan, memberi hidup rohani yang sejati, dan menjadi pedoman yang menentukan hati kita. Dan poin yang ketiga yaitu ayat 5 dan 7. Pencobaan kedua yaitu godaan untuk membuktikan kuasa. Di sini iblis membawa Yesus ke kota suci dan menyuruhnya melompat dari hubungan bait Allah dengan dalih bahwa malaikat akan menjaganya. Ini godaan untuk melakukan mukjizat sebagai bukti identitas anak Allah, tapi dengan cara menguji Tuhan. Yesus kembali menjawab dengan firman Tuhan yang tegas, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 16 ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menguji atau memaksa Tuhan melakukan kehendak kita dengan cara tak benar. Tuhan ingin kita percaya dan taat tanpa harus terus-menerus mengujinya. Pembelajaran ini mengingatkan kita untuk berserah dan hidup ketaatan, bukan hanya mencari bukti. Poin yang keempat yaitu pencobaan yang ketiga yang dialami Yesus, godaan kekuasaan dunia. Di ayat 8 sampai 10 dikatakan iblis menawarkan sebuah kerajaan dunia kepada Yesus. Jika Yesus mau menyembah dia sebagai raja. Godaan terbesar menyangkut kesetiaan dan penyembahan. Iblis menawarkan jalan pintas untuk mendapat kekuasaan besar tanpa penderitaan. Yesus menolak dengan tegas bahwa hanyalah iblis, karena ada tertulis engkau hanya menyembah Tuhan saja dan menyembah Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dalam Ulangan 6 ayat 13 mengatakan ketaatan dan penyembahan kepada Tuhan adalah prinsip mutlak, atau kita belajar bahwa kemenangan atas pencobaan tidak mungkin dicapai dengan kompromi, apalagi menyembah selain Tuhan. Poin kelima yaitu kemenangan Yesus mengajarkan kita. Di ayat 11 dikatakan, setelah semua pencobaan, iblis meninggalkan Yesus dan malaikat datang melayani dia. Ini menunjukkan bahwa keteguhan dan ketaatan Yesus mendapat perhatian dan perlindungan Tuhan. Kemenangan Yesus adalah dasar kekuatan kita karena dia sepenuhnya manusia yang mengalami pencobaan seperti kita, namun tanpa dosa. Dalam Ibrani 4 ayat 5 kita juga dipanggil untuk menang dalam pencobaan lewat keteguhan pada firman Tuhan, ketekunan dalam doa. Menang bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena kuasa atau kekuatan yang daripada Tuhan tinggal di dalam kita. Poin yang keenam yaitu aplikasi hidup. Menang
dalam pencobaan sehari-hari. Kita ketahui firman Tuhan dengan serius, menjadikan firman seperti pedang rohani untuk melawan godaan atau pencobaan yang daripada duniawi. Berdoa dengan tekun, karena doa memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan memberi kekuatan roh. Kita harus berdoa atau dengan tekun, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari pencobaan, kita menang melawan pencobaan. Jangan mencari jalan pintas dalam hidup rohani, taat dan percayalah pada rancangan Tuhan walaupun menanggung penderitaan. Saling kuatkan satu sama lain dalam komunitas iman agar kita tidak jatuh dalam pencobaan sendiri. Ya, ada dalam firman Tuhan, ingat janji Allah. Filipi 4 ayat 3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, sebagai sumber penguatan percobaan. Di sini saya akan menutup firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini. Saudara-saudara, pencobaan memang sulit melelahkan dalam kehidupan kita, tetapi melalui Yesus kita diajak yakin bahwa kemenangan itu mungkin menang dalam pencobaan. Bukan hanya soal menolak dosa, tetapi juga soal setia kepada perjalanan yang Tuhan berikan dengan penuh iman dan doa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dan sudah kita dengarkan di dalam kitab ini, bahwa pencobaan yang dialami Yesus sangatlah berat dialami Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap percaya, Tuhan Yesus tetap teguh dengan keyakinannya sendiri. Dia hanya percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Bapa yang di sorga. Mungkin banyak godaan yang dialami dia, seperti iblis mengatakan, kalau kau menyembah aku akan memberikan seluruh harta dunia atau kerajaan yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan menolak semua ajakan-ajakan duniawi. Dia hanya percaya kepada Allah Bapa. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin banyak orang-orang yang mengajak kita jatuh ke dalam dosa, seperti bermain game, seperti tidak mau beribadah, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita harus percaya, kita harus yakin kepada Tuhan. Mungkin di balik semua pencobaan yang kita alami, Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Aman inang. Ya, sekian dari firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini. Sebelum kita menutup firman pada hari ini, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur Tuhan ke atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami telah menentukan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 Tuhan, yang dimana Tuhan mungkin Tuhan Yesus mengalami banyak pencobaan di padang gurun, tetapi Yesus teguh dengan kepercayaannya. Tuhan bisa melawan segala pencobaan itu. Begitu juga dalam kehidupan kami Tuhan, kami seringkali menghadapi pencobaan, baik dalam dunia, baik dalam teman, baik dalam keluarga, tapi kami bisa melewati itu karena kami tahu Tuhan ada Maha Penolong, Maha Penyayang, tak akan pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan dalam menghadapi pencobaan itu. Ya Tuhan, kekuatkan kami Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami perlindungan.